Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya ditulis oleh @woim_i. Dia menulis, suaramu bagus Min, coba roar dong. Oke, roar. Gimana, keren kan? Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Mummy Returns yang rilis pada tahun 2001 lalu. Setelah sebelumnya Mimin membahas film-film baru, kali ini Mimin akan membawakan film lama guys. Film ini juga lanjutan dari film yang udah pernah Mimin bahas. Link film pertamanya ada di kolom deskripsi. Film ini dibintangi oleh Brendan Fraser, Rachel Weisz, dan Dwayne Johnson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Mummy Returns. Semoga. Pada tahun 3067 sebelum Masehi, di kota Thebes, hiduplah sang Raja Kalajengking. Dia berambisi untuk menaklukkan dunia. Setelah pertarungan brutal selama 7 tahun melawan kerajaan Mesir, Raja Kalajengking dan pasukannya akhirnya kalah. Mereka terpaksa kabur menuju gurun keramat Amsher. Satu persatu pasukan Raja Kalajengking tewas karena kelaparan dan teriknya matahari. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Raja Kalajengking seorang. Di saat mendekati ajalnya, Raja Kalajengking akhirnya membuat perjanjian dengan Dewa Kegelapan Anubis. Raja Kalajengking berjanji akan menyerahkan jiwanya jika Dewa Anubis membantunya mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tak disangka, Anubis menyetujui hal itu. Anubis menciptakan oasis di gurun Amsher dan mengirim pasukan Anubis untuk membantu Raja Kalajengking menaklukkan musuh-musuhnya. Singkat cerita, setelah Raja Kalajengking berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Anubis memaksa Raja Kalajengking untuk menepati janjinya. Semua pasukan Anubis yang ada di sana juga tiba-tiba menghilang. Pada tahun 1933 di Mesir, Rick O'Connell dan Evie yang sekarang sudah menjadi istrinya melakukan penelitian di dalam puing-puing kuno. Mereka berdua juga membawa putra mereka yang bernama Alex. Rick menyuruh Alex untuk menunggu di depan pintu masuk, sementara dia dan Evie akan masuk ke dalam puing-puing. Di saat sedang meneliti, Evie merasa kalau dia seperti pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Rick pun bingung karena belum pernah ada orang yang datang ke tempat ini selama 3000 tahun terakhir. Tiba-tiba secara ajaib, Evie tahu bagaimana caranya membuka pintu yang ada di sana. Dari luar, tiba-tiba ada 3 perampok yang datang ke tempat itu juga. Mendengar ada yang datang, Alex langsung bersembunyi di atas. Di dalam puing-puing, tiba-tiba Evie seperti mendapat penglihatan. Dia melihat seorang wanita Mesir yang mengunci sebuah pintu. Setelah sadar kembali, lagi-lagi Evie berhasil membuka pintu kuno yang ada di sana. Evie dan Rick kemudian melihat lambang Raja Kalajengking yang selama ini dianggap mitos karena tidak pernah ditemukan bukti keberadaannya. Mereka juga melihat sebuah peti yang aneh. Evie yang penasaran langsung membuka peti itu. Setelah peti itu dibuka, mereka terkejut karena isi di dalam peti itu ternyata adalah gelang Anubis. Dari belakang, salah satu perampok yang bernama Red diam-diam ingin menembak Evie untuk merebut gelang itu. Namun tiba-tiba terjadi gempa. Evie langsung membaca tulisan kuno di peti yang berbunyi, barang siapa yang mengganggu gelang itu akan minum dari sungai Nil. Tiba-tiba tembok yang ada di sana dijebol oleh air yang berasal dari sungai Nil. Red pun kemudian kabur. Sementara Evie dan Rick berusaha mencari jalan keluar, namun mereka berdua malah terjebak di jalan buntu. Sementara itu, di luar, Alex yang bersembunyi berusaha mengusili para perampok yang ada di sana. Salah satu perampok lalu melihat Alex. Di saat perampok itu akan menangkap Alex, tiba-tiba terjadi gempa. Sebelum kabur, perampok itu merobohkan tempat persembunyian Alex. Hal itu mengakibatkan tiang-tiang yang ada di sana runtuh satu persatu, hingga akhirnya menjebol tembok dan menyelamatkan Rick dan Evie. Beberapa hari kemudian, di Hamunaptra atau Kota Kematian, seorang wanita yang bernama Mila bekerja sama dengan seorang kurator yang bernama Hafiz dan pasukannya berusaha menggali jasad Imhotep yang ada di sana. Mereka juga sudah mendapatkan kitab kematian yang bisa membangkitkan orang mati. Tiba-tiba terjadi gempa. Dari dalam tanah muncul serangga-serangga scarab yang membunuh beberapa penggali. Mereka langsung membasmi serangga itu dengan pelontar api. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berhasil menemukan jasad Imhotep. Di saat yang sama, Red dan 2 rekannya baru sampai di sini.
Fred melapor kepada Hafiz kalau mereka gagal mendapatkan gelang Anubis. Gelang itu keburu diambil oleh keluarga O'Connell yang kini sudah kembali ke London. Tanpa pikir panjang, Hafiz, Mela dan pasukannya langsung pergi ke London untuk merebut gelang itu. Ternyata Ardet sang Medjay diam-diam menyamar di antara mereka. Di London, setelah berhasil mendapatkan gelang Anubis, Evie mengajak Rick mencari oasis Amsir yang selama ini hanyalah mitos. Rick langsung menolak dengan tegas karena sudah banyak orang yang berusaha mencari oasis itu namun tidak ada yang bisa kembali. Itu artinya tempat itu sangat berbahaya. Di saat orang tuanya sedang berdebat, Alex membuka peti gelang Anubis. Alex yang penasaran memasang gelang itu di tangannya. Tiba-tiba muncul penglihatan peta jalan menuju oasis Amser. Alex mencoba melepas gelang itu namun kesulitan. Karena takut dimarahi, Alex akhirnya menaruh patung di dalam peti untuk menggantikan gelang yang dia pakai. Tanpa Rick dan Evie sadari, di ruangan lain, Hafiz, Mela dan anak buahnya menyandera Jonathan, kakak Evie, karena mereka pikir dia adalah Rick. Mereka menyuruh Jonathan menyerahkan gelang Anubis. Di sini, Hafiz juga tertarik dengan tongkat yang dipegang oleh Jonathan. Di saat Hafiz akan merebut tongkat itu, tiba-tiba Rick datang. Alhasil, baku tembak pun tak dapat dihindari. Di ruangan lain, anak buah Hafiz yang bernama Locknah menghadang Evie dan Alex. Evie langsung mengambil pedang untuk menghadapi Locknah. Di saat Evie terdesak, tiba-tiba Ardet datang untuk membantu. Ardet pun bertarung dengan sengit melawan Locknah. Namun akhirnya mereka berhasil menculik Evie dan membawa peti. Rick pun panik karena istrinya diculik. Ardet kemudian memperlihatkan foto orang yang menculik Evie. Ternyata Alex mengenal orang yang ada di dalam foto. Orang itu bekerja di Museum Inggris. Kemungkinan besar, Evie pasti dibawa masuk ke dalam Museum Inggris. Ardet lalu memberitahu kalau kelompok yang mereka hadapi ini sudah berhasil menemukan jasad Imhotep. Para pasukan Medjay tidak bisa mencegah mereka karena pergerakan mereka sangat cepat. Dan celakanya lagi, kini mereka juga sudah merebut kotak gelang Anubis. Mendengar hal ini, Alex langsung menunjukkan gelang Anubis yang ada di tangannya. Mereka semua pun lega karena gelang itu tidak jatuh ke tangan musuh. Namun Ardet memberitahu, jika sudah ada orang yang memakai gelang itu artinya 7 hari lagi Raja Kalajengking dan pasukan Anubis akan bangkit kembali untuk menghancurkan dunia. Dalam legenda dikatakan, siapapun yang bisa membunuh Raja Kalajengking, orang itu bisa memerintah pasukan Anubis untuk menguasai dunia. Itulah sebabnya kenapa Mela dan Hafiz membangkitkan Imhotep. Karena hanya Imhotep lah yang bisa mengimbangi Raja Kalajengking. Nanti setelah itu, Imhotep akan menggunakan pasukan Anubis milik Raja Kalajengking untuk menguasai dunia. Sesampainya di Museum Inggris, Rick dan Ardet bersiap-siap masuk. Sementara Alex dan Jonathan akan menunggu di mobil. Ardet lalu terkejut melihat tato di lengan Rick. Ardet mengatakan kalau itu adalah tanda suci milik orang yang akan melindungi bumi. Namun Rick tidak percaya. Rick bercerita kalau dia tidak sengaja mendapatkan tato itu di sebuah panti asuhan di Kairo. Di dalam museum, Evie dibawa ke tengah-tengah tempat ritual. Di sini, Hafiz membaca mantra di kitab kematian untuk menghidupkan Imhotep kembali. Imhotep pun akhirnya bangkit kembali dalam bentuk menyeramkan. Mela kemudian datang. Ternyata Mela adalah reinkarnasi Angsunamun, kekasih Imhotep dahulu kala. Meskipun reinkarnasi, dia tetaplah bukan Angsunamun. Imhotep berniat memasukkan jiwa Angsunamun dari dunia bawah untuk menyatu dengan tubuh Mela, sehingga cinta mereka berdua bisa bersatu kembali. Hafiz dan Locknah kemudian membuka peti gelang Anubis. Mereka berdua pun kaget menyadari gelang itu sudah hilang. Mela kemudian mempersembahkan Evie ke hadapan Imhotep. Mela sengaja membawa Evie ke hadapan Imhotep agar Imhotep bisa balas dendam, karena di film sebelumnya Evie telah membunuh Imhotep dan menggagalkan rencananya. Mela lalu menyuruh anak buahnya untuk membakar Evie hidup-hidup. Tiba-tiba Rick datang menyelamatkan Evie. Dari atas, Ardet menembaki musuh yang mengejar Rick. Rick dan Evie kemudian menembaki drum bahan bakar sehingga meledos, membuat musuh kocar-kacir. Imhotep yang marah langsung membangkitkan pasukan muminya untuk mengejar Rick dan yang lainnya. Sementara itu, di luar mendengar suara tembakan, Alex dan Jonathan langsung drodok berusaha menghidupkan mobil, membuat kunci mobil itu patah. Mereka berdua pun terpaksa mencari kendaraan lain untuk kabur. Di saat Rick dan yang lain keluar dari dalam museum, Jonathan menghampiri dengan naik bis sekolah.
Mereka pun terpaksa menggunakan bis sekolah untuk kabur dari kejaran pasukan mumi. Dari atas bis, Rick menembaki mumi yang mengejar mereka. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil mengalahkan para mumi yang mengejar mereka satu persatu. Namun tiba-tiba, Locknah menculik Alex dan langsung dimasukkan ke dalam mobilnya. Rick berusaha mengejar, namun gagal. Ardet lalu memberitahu Rick kalau Alex akan baik-baik saja karena dia memakai gelang Anubis. Sebelumnya, Alex sempat bercerita untuk sampai di Oasis Amshare, dia melihat penampakan Karnak. Mereka harus bergegas pergi menuju Karnak, karena setelah dari Karnak, mereka tidak akan tahu lagi kemana Alex akan pergi. Singkat cerita, Imhotep dan pasukannya menggunakan kereta api. Locknah membawa Alex ke hadapan Imhotep. Imhotep berkata kalau Alex adalah orang yang terpilih yang akan menuntunnya menuju Oasis Amshare. Awalnya Alex menolak. Imhotep pun menjelaskan kalau gelang itu adalah kutukan. Karena jika pada hari ke-7 nanti Alex tidak masuk ke dalam piramida yang ada di dalam Oasis Amshare, Alex akan mati. Itu artinya mau tak mau Alex hanya mempunyai waktu 5 hari lagi untuk sampai ke Oasis Amshare. Beberapa saat kemudian, Red dan kedua temannya datang membawa peti berisi bagian tubuh Imhotep. Red meminta tambahan upah karena susah sekali mendapatkan peti itu. Hafiz langsung menolak. Namun Mela mengatakan kalau Imhotep bersedia memberikan tambahan upah itu. Mela pun mengajak Red dan dua temannya menghadap Imhotep. Mela memasukkan Red dan teman-temannya itu ke dalam ruangan Imhotep. Mereka pun ketakutan. Mela lalu menyuruh salah satu dari mereka membuka peti. Setelah peti terbuka, mereka baru sadar kalau peti itu terkutuk. Barang siapa yang membuka peti itu, tubuhnya akan disedot oleh Imhotep hingga mati. Imhotep pun langsung menyedot tubuh ketiga orang itu. Hingga akhirnya tubuh Imhotep kembali sempurna berkat ketiga orang itu. Di tempat lain, Rick mengajak yang lain menemui sahabatnya yang bernama Izzy. Awalnya Izzy menolak membantu Rick karena dia selalu apes jika bekerja bersama dengan Rick. Rick pun menawarkan bayaran yang sangat tinggi, namun Izzy tetap menolak. Izzy kemudian tertarik dengan tongkat milik Jonathan yang dibawa oleh Rick. Akhirnya Rick setuju memberikan tongkat itu sebagai bayaran. Rick kemudian melihat Ardet bersama 12 kepala suku Medjay. Ardet akan ikut dengan Rick mengejar Alex, sementara 12 kepala suku Medjay itu akan mengumpulkan pasukan Medjay untuk berjaga-jaga menghadapi pasukan Anubis yang akan bangkit. Ardet akan menggunakan seekor burung yang bernama Horus untuk berkomunikasi. Rick dan yang lain pun bersiap-siap untuk berangkat. Namun bukannya menggunakan pesawat, mereka akan menggunakan balon udara. Izzy pun beralasan kalau balon udara itu tidak berisik, jadi mereka tidak akan ketahuan. Di tempat lain, Alex menghentikan kereta tepat di Karnax. Sesampainya di Karnax, dia lalu mendapat penglihatan tujuan selanjutnya untuk menuju Oasis Amshare. Malam harinya, Imhotep melakukan ritual untuk memasukkan jiwa Angsunamun ke dalam tubuh Mela. Di tempat lain, Ivy melihat penampakan aneh. Ternyata, Ivy adalah reinkarnasi dari anak Fir'aun yang bernama Nefertiri. Dahulu kala, Nefertiri ditugaskan Fir'aun untuk menjaga gelang Anubis. Setelah kembali sadar, Rick pun akhirnya paham kenapa Ivy selalu bermimpi tentang gelang Anubis. Ternyata dia adalah reinkarnasi Nefertiri. Ardet pun semakin yakin kalau Rick adalah manusia terpilih yang ditakdirkan oleh dewa untuk melindungi Ivy serta Alex yang menuntun jalan menuju Amshare. Mereka bertiga bagaikan sisi segitiga yang sudah ditakdirkan bersama sejak ribuan tahun yang lalu. Sesampainya di Karnak, Rick dan Ivy sudah terlambat karena rombongan Imhotep sudah berangkat lagi. Mereka juga tidak menemukan siapapun di dalam kereta karena Imhotep dan rombongannya melanjutkan perjalanan menggunakan unta. Namun Alex yang cerdas telah meninggalkan petunjuk dengan membuat sesuatu dari pasir yang mirip dengan kuil yang berada di Philae. Mereka pun jadi tahu kalau Imhotep dan rombongannya sekarang sedang menuju ke Philae. Singkat cerita, sesampainya di Philae, lagi-lagi mereka tidak menemukan Alex di sana. Ternyata Alex juga sudah meninggalkan petunjuk lagi di sini. Alex membuat kuil agung Abu Simbel dari pasir. Mereka pun bergegas menuju kuil agung Abu Simbel. Lama-kelamaan, Locknah akhirnya curiga melihat Horus yang terbang di sekitar mereka. Imhotep lalu melihat Rick dan yang lain terbang di atas sungai. Akhirnya Alex ketahuan selalu meninggalkan petunjuk kepada orang tuanya. Imhotep yang marah kemudian menciptakan gelombang air yang tinggi
untuk menyerang balon udara yang dinaiki Rick dan yang lainnya. Ardet lalu melepaskan Horus untuk mencari jalan keluar dari tebing-tebing. Dengan susah payah, Izzy berusaha menghindari serangan gelombang air yang tinggi itu. Tanpa sengaja, mereka akhirnya menemukan oasis Amshare yang selama ini mereka cari. Namun gelombang air itu akhirnya berhasil menghantam balon udara hingga jatuh. Beberapa saat kemudian, Rick dan yang lain berhasil selamat. Rick menyuruh Izzy memperbaiki balon udara, sementara dia dan yang lain akan masuk ke dalam oasis untuk menyelamatkan Alex. Sebelum pergi, Jonathan mengambil kembali tongkat miliknya dari tas Izzy. Ardet lalu memberi kabar teman-temannya melalui burung Horus. Namun Lockne berhasil menembak jatuh burung itu. Ardet pun berniat pergi untuk memberitahu rekan-rekannya posisi mereka saat ini karena Horus sudah mati. Namun Rick memohon agar Ardet membantunya menemukan Alex lebih dahulu. Akhirnya Ardet akan membantu Rick lebih dulu, baru nanti dia akan pergi memberitahu teman-temannya. Malam harinya, Imhotep dan pasukannya akhirnya melihat piramida tempat tujuan mereka. Lockne lalu meminta izin untuk membunuh Alex karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Imhotep pun mengizinkannya. Dia menyuruh Lockne untuk mengambil gelang Anubis untuk membangkitkan pasukan Anubis. Tiba-tiba angin bertiup dengan aneh. Lockne dan anak buahnya langsung bersiaga. Tiba-tiba monster tengkorak kecil yang merupakan penduduk lokal oasis menyerang pasukan Imhotep dengan bambu runcing. Di tengah-tengah kekacauan, Rick dan Ardet menyelinap di tengah-tengah pasukan. Di saat Lockne akan menangkap Alex, Rick langsung muncul menyelamatkan Alex. Ardet kemudian kembali menghadang Lockne. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan susah payah, akhirnya Ardet berhasil mengalahkan Lockne. Ardet kemudian pergi untuk memberitahu lokasi tempat ini kepada para kepala suku Medjay. Alex kemudian memberitahu ibunya kalau dia harus masuk ke dalam piramida sebelum matahari terbit. Mereka semua pun berlari kencang karena monster-monster kecil juga mengejar mereka. Setelah melewati jembatan kayu, Rick langsung menghancurkan jembatan itu dengan bom agar para monster tidak mengejar mereka. Karena matahari sebentar lagi terbit, Rick menggendong Alex dan berlari sangat kencang menuju piramida. Tepat sebelum sinar matahari menyinari tempat itu, Rick dan Alex berhasil masuk ke dalam piramida. Gelang Anubis itu pun akhirnya lepas dengan sendirinya. Tiba-tiba, Anck-su-namun muncul menusuk Ivy, sementara Imhotep melempar Jonathan. Imhotep dan Anck-su-namun kemudian masuk ke dalam piramida. Ivy pun akhirnya tewas. Hafiz lalu mengambil gelang Anubis yang dibuang oleh Alex dan membawanya masuk ke dalam piramida. Di dalam piramida, kekuatan sihir Imhotep hilang setelah masuk ke dalam piramida itu. Ternyata Dewa Anubis ingin siapapun orangnya yang akan bertarung melawan Raja Kalajengking harus sebagai manusia biasa. Di luar, Rick yang emosi melihat istrinya meninggal menyuruh Alex dan Jonathan menunggu di luar. Dia akan masuk untuk balas dendam. Di tempat lain, dengan menggunakan gelang Anubis, Hafiz lalu membangkitkan pasukan Anubis. Di gurun pasir, Ardet dan para pasukan Medjay sudah bersiap-siap untuk melawan pasukan Anubis yang sudah bermunculan. Di depan piramida, melihat Anck-su-namun membawa buku kematian, Alex akhirnya mendapatkan ide. Mereka lalu membawa tubuh Ivy ke dalam piramida. Sesampainya di dalam, Jonathan berusaha mengalihkan perhatian Anck-su-namun agar Alex bisa mengambil buku kematian. Sementara itu, di dalam ruangan, Imhotep dan Rick bertarung dengan sengit. Di gurun pasir, pasukan Medjay juga bertempur melawan pasukan Anubis. Alex pun mulai membaca satu persatu simbol bahasa Mesir kuno di buku kematian untuk menghidupkan ibunya kembali. Dan akhirnya berhasil. Ivy berhasil dihidupkan kembali. Ivy lalu menyuruh Jonathan dan Alex untuk membantu Rick, sementara dia sendiri akan melawan Anck-su-namun. Di dalam ruangan, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Raja Kalajengking bangkit. Dia bertubuh manusia, namun kaki dan tangannya seperti kalajengking. Di saat Raja Kalajengking akan menyerang Imhotep, ternyata Imhotep malah bersujud meminta ampun. Raja Kalajengking akhirnya balik menyerang Rick. Sementara itu, dengan susah payah, Ivy akhirnya berhasil mengalahkan Anck-su-namun. Anck-su-namun kemudian kabur untuk mencari Imhotep. Di gurun pasir, Ardet bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Anubis yang barusan muncul. Namun ternyata pasukan Anubis malah muncul lagi dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Mereka pun kebingungan karena tenaga mereka sudah terkuras habis. Di dalam piramida, Rick melihat patung yang memegang tombak Osiris dan memiliki tato sepertinya.
Patung di sebelahnya menjelaskan kalau tombak itu bisa membunuh Raja Kalajengking. Rick akhirnya sadar kalau tongkat milik Jonathan itu sebenarnya adalah tombak yang bisa membunuh Raja Kalajengking. Jonathan dan Alex kemudian datang. Rick memberitahu Jonathan kalau tongkat yang ada di tangannya ternyata adalah sebuah tombak. Jonathan dan Alex pun berusaha membuka tombak itu. Setelah berhasil mengeluarkan mata tombak, Jonathan langsung melempar tombak itu ke arah Rick. Namun Imhotep berhasil menangkapnya. Imhotep kemudian melempar tombak itu ke arah Raja Kalajengking. Beruntung Rick berhasil menangkap lagi tombak itu. Dengan menggunakan tombak itu, Rick langsung membunuh Raja Kalajengking. Rick lalu menyuruh Raja Kalajengking dan pasukan Anubis untuk kembali ke dalam dunia bawah. Raja Kalajengking pun langsung menghilang. Begitu juga dengan pasukan Anubis yang akan menyerang pasukan Medjay. Ledakan hebat kemudian terjadi yang membuat piramida itu runtuh. Rick dan Imhotep hampir terjatuh ke lubang neraka. Tanpa rasa takut, Ivy menerjang reruntuhan untuk menolong Rick. Imhotep meminta Angsunamun menolongnya, namun Angsunamun malah kabur. Imhotep yang kecewa itu pun akhirnya menceburkan diri ke dalam lubang neraka. Pada akhirnya, Angsunamun diserang ribuan kalajengking hingga tewas. Rick dan keluarganya kemudian naik ke atas piramida karena semua benda di Oasis Amshare tersedot masuk ke dalam dunia bawah. Tiba-tiba Izzy datang naik balon udara yang sudah diperbaiki. Rick dan yang lain pun langsung naik ke dalam balon udara itu. Jonathan hampir terjatuh, namun kakinya tersangkut jaring. Jonathan lalu melihat berlian yang sangat besar di atas piramida. Dia langsung mengambil berlian itu sebelum tersedot. Rick dan yang lainnya akhirnya berhasil menyelamatkan bumi. Dan Oasis Amshare pun akhirnya musnah. Dan berakhirlah alur cerita film The Mummy Returns ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah mengambil benda-benda milik orang lain secara sembarangan. Takutnya benda itu terkutuk. Tulis komentar kalian di kolom komentar biar nanti Mimin bacakan di next video. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.